Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NPM 2001042008. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kepribadian. Kepribadian itu sendiri yaitu bukanlah kodrat atau bakat, melainkan bisa terbentuk adanya proses kepribadian baik tingkah laku, perasaan, pola pikir, dan perbuatan yang berperan sangat penting dalam mempengaruhi lingkungan. Kepribadian manusia itu sendiri memiliki dua sifat, yaitu dipengaruhi maupun mempengaruhi. Kepribadian yang sering dilihat ialah seperti kepribadian yang pemalu, humble, dan pelin-pelan. Adapun ciri-ciri kepribadian yang sehat antara lain, yang pertama, memiliki kemampuan dalam diri sendiri secara realistik atau mengetahui kekurangan dan kelebihan pada diri sendiri. Yang kedua yaitu bisa menilai situasi secara realistik. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menilai prestasi secara realistik. Dan keempat, dapat menerima tanggung jawab yang telah diamanahkan. Kelima, adanya kemandirian. Adapun beberapa ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama, mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, sering merasa stres. Yang ketiga, kejam atau mengganggu orang lain. Keempat, ketidakmauan untuk menghindari dari perilaku menyimpang. Dan kelima, terbiasa berbohong. Keenam, hiperaktif. Ketujuh, memusuhi semua bentuk otoritas. Kedelapan, senang mengkritik orang lain. Dalam asesmen kepribadian berguna untuk mencari pekerjaan. Dalam mencari pekerjaan, data kepribadian ini sangatlah penting untuk mengetahui di bagian mana yang cocok untuk kita bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri orang itu sendiri, yang artinya faktor kepribadian bawaan. Contohnya yaitu seorang anak yang memiliki kepribadian pemalu, yang akibatnya anak akan kesulitan dalam mengekspresikan perasaan atau unek-unek yang dia pikirkan, dan anak cenderung lebih banyak pendiam. Yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini contohnya seperti seorang anak yang awalnya pemalu jadi tidak pemalu jika ia menemukan lingkungan yang mendukung, keluarga yang mendukung, dan teman-teman yang mendukung, maka anak tersebut akan menjadi pribadi yang ekspor atau tidak akan pemalu lagi. Adapun 8 tahap perkembangan yang diyakini bahwa setiap manusia akan melewati tahapan-tahapan tersebut. Tentang apa yang terjadi pada ego di setiap tahapan ini. Tahapannya antara lain, yang pertama yaitu masa bayi. Perilaku bayi didasari oleh dorongan untuk mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya akan mempercayai kepada kedua orang tuanya. Tetapi orang yang dianggapnya asing, dia tidak akan mempercayainya. Yang kedua yaitu masa awal kanak-kanak. Masa ini sampai batas-batas tertentu anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam artian duduk, berdiri, berjalan, bermain tanpa didorong oleh orang tuanya. Tetapi di pihak lain dia tidak perlu mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali diminta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu masa prasekolah. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya ia mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan ia memiliki perasaan bersalah dan untuk sementara
Dan untuk sementara waktu, dia tidak akan berinisiatif atau akan bersosialisasi terhadap teman-temannya. Yang keempat yaitu masa sekolah. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadangkala dia menghadapi kesukaran atau kesulitan, hambatan, bahkan kegagalan. Yang kelima yaitu masa remaja. Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini pada para remaja sering sekali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpang atau kenakalan. Dorongan pembentukan identitas diri yang dikuatkan oleh satu pihak sering diimbangi oleh rasa setia kawan dan toleransi yang besar terhadap teman sebayanya. Yang keenam, terdapat masa dewasa awal. Mereka sudah mulai selektif dalam memilih teman atau pergaulan. Yang ketujuh yaitu masa dewasa. Pada tahap ini, individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuannya yang cukup luas, kecakapannya yang cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangat pesat. Meskipun pengetahuan dan kecakapan individu atau anak ini sudah sangat luas, tetapi dia tidak mungkin dapat menguasai segala macam ilmu dan kecakapan, sehingga anak akan mudah atau sering menggunakan kecakapan dan bahasa yang sering ia gunakan dalam lingkungannya dan sehari-hari. Yang kedelapan yaitu masa tua. Pribadi yang telah mapan di satu pihak ini digoyahkan oleh usia yang mendekati akhir. Kemungkinan ia masih memiliki beberapa keinginan dan tujuan yang akan dicapai, tetapi karena faktor usia, maka seorang anak atau manusia ini akan lebih selektif lagi dalam melanjutkan hidupnya.